Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tri Utami S NIM 35120105 dari kelas 1E Prodi D3 Administrasi Bisnis. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Adapun soal yang telah diberikan, yang pertama, jelaskan jenis-jenis organisasi bisnis. Yang kedua, jelaskan perbedaan PT dengan CV. Yang ketiga, jelaskan peran hukum dalam dunia bisnis. Yang keempat, jelaskan kenapa merek dagang sangat penting dalam sebuah bisnis. Yang kelima, jelaskan syarat sah perjanjian jual beli. Yang keenam, jelaskan penyebab batalnya perjanjian jual beli. Yang ketujuh, jelaskan peran hukum bisnis internasional bagi perusahaan multinasional. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan jenis-jenis organisasi bisnis. Jenis-jenis organisasi bisnis berbagi menjadi 3. Yang pertama, perorangan. Bisnis yang bersifat perorangan mudah didirikan dan juga mudah dibubarkan. Dalam pembiayaan dibiayai oleh yang bersangkutan. Jika usaha dengan sistem perorangan bangkrut dan mempunyai hutang, harta pribadi akan ikut digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, persekutuan. Bisnis persekutuan adalah gabungan dari beberapa orang. Pendirinya juga mudah dan mudah juga dibubarkan. Dan jika terjadi bangkrut, hutang-hutang atau harta pribadi ikut diambil untuk melunasi hutang-hutang persekutuan. Yang ketiga, persora terbatas atau PT. Pengurusan pembuatan relatif lebih sulit dibandingkan perorangan dan persekutuan. Namun, meskipun demikian, ada jasa yang menyediakan pengurusan ini sehingga memudahkan bagi yang ingin mendirikannya. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan PT dengan CV. PT merupakan badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang memiliki status badan hukum, sedangkan CV merupakan persekutuan perdata yang di dalamnya terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Soal yang ketiga, jelaskan peran hukum dalam dunia bisnis. Secara keseluruhan, keberadaan hukum bisnis akan menjamin fungsi keamanan, mekanisme pasar, melindungi usaha terutama UMKM, dan memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Intinya, adanya hukum yang khusus mengatur aspek ini akan mewujudkan bisnis yang adil dan merata bagi semua pihak. Soal yang keempat, jelaskan kenapa merek dagang sangat penting dalam sebuah bisnis. Ada beberapa alasan mengapa sebuah merek dagang sangat penting dalam sebuah bisnis. Yang pertama, merek membedakan produk dengan produk pesaing. Yang kedua, menambah nilai produk. Konsumen memilih merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Yang ketiga, merek menambah image sebuah produk. Konsumen juga cenderung memilih produk yang bermerek karena lebih bisa dipercaya asal-usul produk tersebut. Yang keempat, kebutuhan untuk mengelola merek akan lebih dirasakan oleh pengusaha usaha kecil yang akan membuka cabang. Soal yang kelima, jelaskan syarat sah perjanjian jual beli. Syarat sah perjanjian jual beli terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesepakatan merek yang mengikat dirinya. Kesepakatan merek yang mengikat dirinya berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, seperti yang dijelaskan pada pasal 1330 KUHP Perdata, telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Suatu pokok persoalan tertentu berarti apa yang diperjanjikan atau objek perikatnya harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang atau halal. Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal juga sering disebut sebagai suatu sebab, yang berarti tidak boleh diperjanjikan suatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban. Soal yang keenam, jelaskan penyebab batalnya perjanjian jual beli.
Kebatalan perjanjian jual beli dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat merek mengikat dirinya. Kedua, kecekapan untuk membuat suatu perjanjian. Tiga, suatu hak tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Dan soal yang ketujuh, jelaskan perang hukum bisnis internasional bagi perusahaan multinasional. Perang hukum bisnis internasional bagi perusahaan multinasional menjadikan perusahaan multinasional memiliki kapasitas hukum atau legal capacity dalam menjalankan usahanya pada cabang perusahaan di berbagai negara. Dengan adanya legal capacity, perusahaan multinasional dapat mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hukum internasional, dapat mengadakan dan membuat perjanjian maupun untuk mempertahankan hak miliknya, serta memiliki kekebalan dan keistimewaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.